فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, setorkan terlebih dahulu hadis yang kedua dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis yang sangat mudah, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, namun faedahnya serta penjelasannya sangat panjang lebar. Oleh karena itu sangat layak untuk dihafal dan juga dikuatkan hafalannya. Tafadhal, kemarin antum apa? لا يرى عليه أثر السفر ولا يأتيه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه إن استطعت إليه سبيلا. استطعت إليه سبيلا. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة للأعشاء يتطورون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Naam, ahsanta, barakallahu fikum, hafizakumullah. Insyaallah taala besok antum ya. Siapkan, barakallahu fikum, dimutkinkan yang lancar, jelas, lantang, kemudian tidak tersendat-sendat. Barakallahu fikum, insyaallah besok ya, siapkan ya. Naam. Kita lanjutkan, barakallahu fikum, hafizakumullah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Penjelasan yang berikutnya, wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan makna persaksian yang kedua, karena kemarin sudah kita jelaskan persaksian yang pertama, karena rukun Islam yang pertama adalah syahadatain, dua persaksian. Kata beliau, wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan makna bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, ai a'tarifu wa uqirru anna Muhammadan rasulun minallah. Maksudnya adalah aku mengakui dan menetapkan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Arsalahu ilan nasi kaffah, yang mana Allah taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Jadi ini termasuk keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk umat-umat tertentu. Paham ya? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan u'titu khamsan lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara. Yang 5 perkara tersebut
tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya apa? Di antaranya ini. Naam. Bahwasanya dahulu dahulu para nabi mereka diutus untuk kaumnya secara khusus. Adapun Rasulullah mengatakan wa bu'istu ilan nasi kafah, sedangkan aku diutus untuk semua manusia. Ini termasuk keistimewaan dan juga kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk seluruh manusia. Ila sakalain, kepada dua makhluk, al-jin wal ins. Naam, jin dan manusia, karena pembebanan syariat ini bukan hanya manusia aja ya, jin juga terkena pembebanan syariat. Naam, karena sebagaimana manusia ada yang mukmin, ada yang muslim, fasik, fajir, kafir, jin juga sama. Jin juga ada yang mukmin, kafir, muslim, fasik, fajir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini menunjukkan bahwasannya na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah, pembebanan syariat ini umum, mencakup jin dan manusia. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita lihat di sini, fala budda minal iqrar bi risalatihi zahiran wa batinan. Maka harus seseorang mengikrarkan dengan barakallahu fikum terhadap kerasulannya secara zahir dan secara batin, harus mengikrarkan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang mengangkat derajatnya melebihi derajat kerasulan itu kurang. Dalam artian apa? Orang tersebut kurang faham terhadap makna yang sebenarnya. Wa illa, na'am, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasulun la yukadzdzab. Naam. Wa nabiyyun la yu'bad. Rasulullah itu nabi yang tidak disembah dan rasul yang tidak didustakan. Naam, jadi kalau seandainya mengangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada derajat nabi dan rasul, maksudnya diangkat menjadi ilah atau yang semisalnya, berarti dia telah melampaui batasan. Naam, kita lihat zahiran bilisan, zahir secara lisannya. Secara lisannya mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa batinan bil qalb, dan secara batinnya di dalam hatinya meyakini. Jadi jangan sampai cuma menampakkan zahirnya saja. Karena orang-orang munafikun seperti itu. Mereka menampakkan zahirnya bersama Rasulullah, namun batinnya bersama orang-orang kafir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ciri-ciri orang-orang munafikun waktu itu diantaranya adalah apa? Apabila mereka berjumpa kepada orang-orang yang beriman, kami beriman bersama kalian. Namun ketika mereka sudah berjumpa dengan yang semisal mereka dari kalangan setan-setan atau setan-setan dari kalangan manusia yang semisal dengan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian juga. Hanya saja kami bersama orang-orang mukminun, itu tujuannya apa? Hanya untuk mengolok-olok. Jadi mereka sebenarnya orang-orang munafikun itu kalau kita telusuri lebih dekat dengan orang-orang yang sama seperti mereka. Paham ya? Orang-orang kufar wal munafikin. Oleh karena itu, karena enggak nampak bentuk aslinya tadi itu, nah barakallahu fikum, hanya menampakkan zahirnya saja, batinnya benci terhadap keislaman dan juga benci terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan ancaman yang lebih berat daripada orang-orang kufar. Orang kufar di neraka jahanam, namun orang-orang munafikin di yang paling bawah, neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Ikhwani fid din azzani wa jazakumullah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini, amma man yashhadu annahu rasulullah bil lisan wa yunkiru bil qalb fa hadza munafiq. Adapun orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dengan lisannya saja, nah barakallahu fikum, namun hatinya mengingkari, maka ini adalah munafik. Jadi definisi orang munafik itu apa sih? Huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Jadi orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Itu munafik namanya. Paham ya? Nah munafik yang ini adalah nifaq i'tiqadi namanya. Namanya nifaq apa? I'tiqadi, nifaq yang berupa keyakinan tadi itu. Jadi dia meyakini bahwasanya agama Islam itu agama yang tidak benar, cuman zahirnya menampakkan bersama kaum muslimin. Nah, kemudian kalau nifaqnya nifaq amali, perbuatan orang-orang munafikin itu masih yunsah, dinasihati. Karena tanda-tanda orang munafik sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ada 3.
idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jika berkata dusta, jika berjanji mengingkari, jika dipercaya berkhianat. Nah, tanda-tanda orang munafik yang nifaknya amali itu belum bisa dikafirkan pelakunya. Paham ya? Tapi kalau nifaknya i'tiqadi, bahkan tempatnya di kerak api neraka yang paling bawah. Allahul musta'an. Kita lihat bagaimana dalil yang selanjutnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kita lihat, apabila datang kepadamu orang-orang munafikun, mereka mengatakan, "Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah." Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, padahal Allah Ta'ala mengetahui sesungguhnya engkau itu memang benar-benar rasulnya, utusannya. Wallahu yashhad, dan Allah Ta'ala menyaksikan, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu pendusta. Gayanya saja ngomong di depan Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Tapi bagaimana praktek amalannya ketika beberapa peperangan, ikut perang, sampai di tengah perjalanan pulang lagi? Banyak kisahnya. Nah, barakallahu fikum. Yang waktu itu dipelopori oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ra'isul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ra'isul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin yang waktu itu berada di Madinah. Karena orang-orang munafikin di Madinah terdiri dari 3 qabilah, 3 marga besar. Marga apa saja? Orang-orang munafikin yang ada di Madinah dari kalangan orang Yahud yang sebelumnya Qainuqa, Nadir, apa? Quraidah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi orang-orang munafikin yang mereka pada asalnya adalah orang Yahud yang terselubung di sana. Orang Yahud terdiri dari 3 marga yang besar di sana di Madinah. Nah, barakallahu fikum, yaitu Banu Qainuqa, Banu Nadir sama Banu Quraidah. Naam, Allahul musta'an. Jadi seperti itu keberadaan mereka orang-orang munafikin, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana kisah yang dikenal dengan Qissatul Ifk? Ketika Rasulullah SAW bersama segenap para sahabatnya, kemudian di situ ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika pulang dari ghazwah Bani Mustalik. Barakallahu fikum, bagaimana kejadian kasus yang berikutnya yang membuat ulah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, menyebarkan fitnah bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin berzina. Akhirnya tersebar ke mana-mana. Padahal apa? Tidak ada bukti sama sekali. Kisahnya panjang lebarnya bisa disebutkan atau bisa dilihat di dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Jadi kisah tragedinya waktu itu, barakallahu fikum, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha singgah bersama segenap para sahabat dan juga Rasulullah juga waktu itu ya. Cuman waktu itu posisinya beliau dibawa di atas tandu, dipikul itu istilahnya ya. Dan waktu itu umurnya masih muda. Sehingga ketika dibawa pun terasa ringan. Ketika mereka pasukan dari istirahat, barakallahu fikum, kemudian qaddarallahu ma syafa'al, tertinggal. Aisyah Ummul Mukminin sebabnya karena mencari kalung yang waktu itu dia pinjam dari saudarinya Asma bintu Abi Bakrin. Akhirnya dia mencari. Ketika mencari itu ternyata apa? Pasukannya tadi sudah berangkat duluan. Sudah pulang duluan melanjutkan perjalanan. Mereka ambil aja pakai di tandu tadi, dibawa gitu aja karena merasa istilah ringan aja karena masih kecil posisinya. Kemudian setelah itu Aisyah Ummul Mukminin merasa sedih. Seraya berkata, semoga mereka merasa kehilangan. Sehingga mau kembali lagi ke tempat ini. Akhirnya setelah mencari kalung yang hilang tadi itu, capek beliau radhiyallahu anha dan tertidurlah di tempat tersebut. Barakallahu fikum. Akhirnya ada salah satu sahabat yang juga terlambat, tertinggal. Yaitu siapa? Safwan ibn Mu'attal As-Sulami. Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Ini yang dikait-kaitkan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Safwan ibn Mu'attal As-Sulami. Akhirnya datang, kaget. Safwan bin Mu'attal kaget melihat Ummul Mukminin tertidur tadi. Akhirnya dia mengucapkan kalimat tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri Rasulullah SAW di sini kaget dia.
Akhirnya Safwan bin Mu'attal mendekatkan kendaraannya. Nah, barakallahu fikum, tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Kemudian Aisyah, nah barakallahu fikum, naik di atas kendaraan tersebut, diantar pulang sampai di Madinah. Nah, sampai ke Madinah. Di Madinah ternyata orang-orang munafikin sudah apa? Sudah memang awal mulanya ingin bikin makar. Ya, yang dipelopori oleh siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, barakallahu fikum, akhirnya disebarkan ke mana-mana. Ini Ummul Mukminin Aisyah. Kok bisa-bisanya berduaan dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami? Akhirnya disebarkan bahwasanya nah barakallahu fikum Aisyah Ummul Mukminin berzina. Orang-orang munafikin di Madinah. Nah, barakallahu fikum, bahkan keluarga Rasulullah sendiri, Abu Bakar dan juga nah barakallahu fikum ibunya Aisyah radhiyallahu anha sempat terpengaruh sedikit. Dalam artian sempat kok bisa terjadi seperti ini? Fitnah. Nah, barakallahu fikum, fitnah. Kemudian Rasulullah pun sempat tidak mengajak bicara, fitnah. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan Aisyah Ummul Mukminin bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesedihan yang ditimpa tadi, nah di balik itu semuanya ada pertolongan. Benar. Akhirnya turunlah, nah datanglah pembelaan dari atas langit yang 7 dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Al-Qur'an Karim di dalam surat An-Nur. Paham ya? Kisah tersebut dikenal dengan Qissatul Ifk. Dengan apa? Qissatul Ifki. 6 kisah. Nah, barakallahu fikum, yang dikenal dengan Qissatul Ifki, yaitu mengenai tragedi dituduhnya Ummul Mukminin oleh sebagian orang-orang munafikin dan disebarluaskan bahwasanya berzina dengan seorang sahabat yang mulia, Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Dihafal ini. Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Nah, barakallahu fikum, seorang lelaki yang sahabat yang mulia yang orang-orang munafikin menuduhkan bahwasanya berzina dengan Aisyah Ummul Mukminin. Allahul musta'an. Kita lihat barakallahu fikum. Orang-orang munafikin, mereka mengatakan bahwasanya kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Kita lihat, kadzibuna fi syahadatihim. Mereka berdusta di dalam persaksian mereka. Li'annahum la ya'tarifuna laka birrisalati biqulubihim. Karena sesungguhnya mereka sebenarnya tidak mengakui kerasulan yang ada pada dirimu dengan hati-hati mereka. Wa innama yatalaffadzuna bidzalika li ajli matami'id dunya wal 'aish ma'akum. Allahul musta'an. Jelek sekali ini. Namun orang-orang munafikun mengatakan hal tersebut tujuannya apa? Mereka melafazkan hanya karena keinginan-keinginan dunia, ambisi-ambisi dunia, dan karena biar bisa hidup bersama kalian. Bayangkan, ketika kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi juga termasuk dari kalangan orang munafikin. Karena apa? Karena posisinya di situ dia ikut salat subuh. Ikut barisan para sahabat ketika salat. Namun pada waktu itu memang posisinya enggak terang seperti sekarang ini ya. Posisinya enggak ada lampu. Sehingga bawa senjata pun enggak nampak gitu ya. Barakallahu fikum, ternyata malah dia senjata yang dibawa oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi tadi sama dia memang sudah direncanakan untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya ditusuk dari belakang. Barakallahu fikum, dengan 3 kali tusukan. Disebutkan dalam barakallahu fikum sejarahnya itu ya. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, orang-orang munafikun memang pada waktu itu banyak sekali. Dan Rasulullah tidak sengaja membunuh mereka semuanya gitu. Kalau membunuh mampu. Kalau cuma membunuh mampu enggak? Mampu, dikerahkan. Dibunuh semua orang-orang munafikun mampu. Cuman Rasulullah kenapa tidak membunuh waktu itu? Membiarkan orang-orang munafikun masih hidup, padahal kalau membunuh mampu. Kira-kira kenapa? Keimanan yang mana? Jawabnya bukan seperti itu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh, tidak menghabisi orang-orang munafikin pada waktu itu, padahal apa? Mampu, punya kekuatan. Kira-kira kenapa? Abu Fajri. Paham ya, kesimpulannya agar tidak timbul fitnah. Agar tidak timbul fitnah, akhirnya orang-orang mengatakan inna Muhammadan qatala ashabah. Sesungguhnya Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya, karena orang-orang munafikun menampakkan seperti apa? Para sahabat gitu loh ya. Kalau diperangi dibunuh semuanya, mungkin orang-orang akan mengatakan, gimana Nabi Muhammad bunuh sahabatnya sendiri? Padahal yang dibunuh itu orang-orang munafikun. Rasulullah sengaja membiarkan, bayangkan itu. Dalam rangka agar mereka juga mau kembali, namun tidak. Bahkan justru mereka, sebagian mereka tetap di atas kemunafikannya,
Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, seperti itu kisahnya. Jadi mereka itu pandai memutarbalikkan fakta, pandai menutup-nutupi kebohongan mereka dengan sumpah. Kita lihat nanti bagaimana kisah tragedi selanjutnya. Ittakhadhu aymanahum junnatan, ini gaya mereka ini. Jadi gayanya mereka biar enggak nampak, mereka berani menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai penutup. Demi Allah engkau adalah Rasulullah. Berani. Padahal untuk menutupnya aja biar enggak nampak gitu ya. Naam. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai penutup. Biar enggak nampak gitu. Biar enggak nampak bahwasanya mereka orang-orang munafikin. Kita lihat, yakni sutratan yastatiruna biha. Mereka menjadikan sumpah-sumpah sebagai sutrah, penghalang yang menutup-nutupi mereka. Wa illa fahum kuffarun fi qulubihim. Wa illa, pada asalnya sebenarnya mereka adalah orang-orang kufar di dalam hati-hati mereka. Cuman di mulut-mulut mereka menampakkan bahwasanya mereka bersama orang-orang muslimin, bersama para sahabat. Nah, kisahnya juga antum sering mendengar ya, kisah perang apa yang berangkat sampai di tengah perjalanan pulang lagi itu? Perang Badar ya. Nah, barakallahu fikum, perang Badar ikut berangkat bersama ribuan atau kurang lebihnya 1000. Nah, barakallahu fikum, perang Badar, perang Uhud. Perang Uhud, nah barakallahu fikum, waktu itu berangkat tapi di tengah perjalanan pulang lagi. Sekitar 300-an itu. Ya, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, kompornya. Paham ya? Istilahnya yang membikin barakallahu fikum, kendor. Allahumma musta'an, sallallahu alaihi wasallam afiyah. Orang-orang munafikun seperti itu keadaannya. Kita lihat, wa illa fahum kuffarun fi qulubihim fala budda minal i'tiraf bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batinan. Pada asalnya mereka walaupun ngomong seperti itu, pada asalnya mereka justru adalah orang-orang kufar di dalam hati-hati mereka. Jadi mereka itu sebenarnya kufar, cuman enggak menampakkan aslinya. Ya namanya munafik seperti itu. Nah, barakallahu fi yudhirul islam wa yubtinu al-kufra. Dia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Nanti kalau ditanya seperti itu, apa itu munafik? Siapa orang munafik itu? Orang munafik adalah orang yang apa? Yudhirul islam wa yubtinul kufra. Adalah orang yang menyembunyikan keislaman, orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Itu orang-orang munafik. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Fala budda min al-i'tirafi bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam dhahiran batinan, maka harus mengakui dengan kerasulan sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan secara batin. Karena orang-orang munafik tempatnya di mana? Orang-orang munafik di neraka yang paling bawah. Bukan teman neraka, paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Allahumma musta'an. Karena apa? Kenapa kok bisa paling bawah? Karena orang-orang munafik enggak nampak. Orang kufar jelas ini kufar. Paham ya? Orang munafik enggak nampak. Enggak nampak kalau dia adalah dalam barisan orang kafir karena enggak menampakkan aslinya. Oleh karena itu di antaranya termasuk kelompok sesat yang memiliki sifat atau benih-benih munafikin al-Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu barakallahu fikum, secara garis globalnya mereka itu memiliki yang namanya at-taqiyah. At-taqiyah itu menyembunyikan aslinya. Nah, orang enggak nampak, enggak tahu kalau itu Syiah. Tapi nanti kalau sudah punya kekuatan dari sisi kekuatan peperangan atau kekuatan barakallahu fikum, pemikiran-pemikiran sebarkan oleh mereka. Paham ya? Cuman hukum awalnya mereka kelihatannya bersama kaum muslimin. Tapi ketika sudah nampak, sudah istilahnya punya kekuatan, barulah nampak aslinya. Allahumma musta'an, hati-hati. Kita lihat, wa kadzalikal ladzi ya'tarifu bi risalatihi batinan wa ya'ba an yantiqa biha dhahiran hadza laysa bimu'minin. Dan seperti itu pula orang yang mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin saja, tapi enggak mau mengucapkan dengan zahir lafaz lisannya itu, bukan mukmin juga. Aku meyakini kok Rasulullah itu utusan Allah, tapi dia enggak mau bersaksi, enggak mau syahadah. Ya kurang, harus diucapkan secara zahir dan batinnya gitu loh istilahnya ya. Diucapkan dengan zahirnya, diyakini di dalam batinnya harus. Kalau cuma gitu tok ya enggak cukup. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena kalau cuma semata-mata i'tiraf, orang-orang musyrikun juga mengakui. Kita lihat. Fal musyrikuna ya'tarifuna annahu Rasulullah. Orang-orang musyrikin saja mereka juga mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, mengakui. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun."
fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Sungguh kami telah mengetahui, sesungguhnya barakallahu fikum telah membuat engkau sedih terhadap apa yang mereka ucapkan. Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendustakanmu. Akan tapi orang-orang zalim, barakallahu fikum, adalah orang-orang yang mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrikun, mereka kalau cuma mengakui, cuma mendustakan itu loh. Barakallahu fikum. Bagaimana tidak ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj? Kemudian ketika tragedi tersebut dikabarkan kepada atau terdengar di telinga orang-orang kafir Quraisy, mereka pun mengingkari, diperbesar permasalahannya. Enggak mungkin ini masa dari Makkah ke Palestina cuma semalam tok. Paham ya? Tunjukkan kepada kami kalau seandainya benar-benar ke sana. Masih enggak terima juga. Namun Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Dikabarkan. Itu pun setelah dikabarkan mereka tetap enggak mau beriman itu loh. Orang-orang munafikun seperti itu. Orang-orang musyrikun seperti itu keberadaannya. Mengakui, tapi kalau untuk mengimani enggak mau. Allahul musta'an. Kita lihat. Ya'tarifuna annahu Rasulullah lakin mana'ahumul kibru wa mana'ahumul hamiyah. Akan tapi atau mereka mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, akan tetapi yang menghalang-halangi mereka untuk tidak mengimani adalah kesombongan. Yang menghalang-halangi mereka adalah barakallahu fikum sifat asabiyah fanatik jahiliyah li'aliyatihim terhadap berhala-berhala mereka, sesembahan-sembahan mereka, an yashhadu bi risalatihi, maksudnya yang menghalang-halangi mereka untuk tidak mau bersaksi. Paham ya? Yang menghalang-halangi mereka untuk bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa yang menghalang-halangi tadi? Sifat sombongnya mereka dan ta'assub fanatiknya mereka terhadap sesembahan-sembahan mereka. Barakallahu fikum dengan fanatik jahiliyah. Jadi ketika Rasulullah mendakwai mereka untuk menyatukan kalimat tauhid, maksudnya agar mereka menyembah hanya kepada Allah Taala, mereka marah. Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak ini dijadikan satu ilah? Enggak mau, mereka enggak terima. Jadi sesembahan yang banyak itu dijadikan satu biar menyembah Allah Taala saja, itu enggak terima mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang mengherankan. Enggak terima mereka. Karena mereka mengetahui makna apa? La ilaha illallah. Konsekuensinya kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau mereka. Allah musta'an. Kemudian berikutnya kita lihat barakallahu fikum wa hafizakumullah. Aidan begitu juga al-yahud wa nasara. Al-yahud wa nasara ya'tarifuna annahu Rasulullah biqulubihim. Orang-orang Yahud wa Nasara mereka mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dengan apa? Dengan hati-hati mereka, lakin jahadu hadza. Tapi mereka mengingkari hal ini. Walam ya'tarifu bi alsinatihim, tapi mereka tidak apa? Tidak mengakui dengan lisan-lisan mereka. Buktinya mereka enggak mau mengucapkan kalimat syahadatain. Barakallahu fikum. Jadi cuman hati mereka meyakini, tapi lisannya belum mengucapkan, ya enggak terima. Allah musta'an. Kita lihat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka kitab, yaitu al-yahud wa nasara, mereka itu mengenalnya. Maksudnya mengenal Rasulullah, mengetahui Rasulullah. Tapi Rasulullah maksudnya mengenal dan mengetahui Rasulullah. Kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, bayangkan. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sekelompok dari kalangan mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui. Sudah tahu kebenaran disembunyikan. Barakallahu fikum, seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, lima takfuruna al-haqqa bil haqq. Lima taktumuna al-haqqa. Apa ayatnya itu? Ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil. Kenapa kalian justru membuat samar sesuatu yang hak dengan sesuatu yang batil? Jadi mereka itu sudah tahu itu hak tapi dibikin samar gitu loh. Wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahui. Itu sifatnya orang-orang ahlul kitab. Barakallahu fikum. Kisahnya banyak sekali, panjang lebar mengenai apa?
liciknya dan juga sifat-sifat orang-orang ahlu kitab di dalam menyembunyikan al-haq, yaitu kebenaran. Kita lihat di sini. Fala yakfil i'tiraf bi annahu Rasulullah batinan fil qalb ma'adami nutqi bil lisan liman yaqdiru 'ala dzalik. Tidak cukup mengakui bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah secara batin saja di dalam hatinya, enggak cukup. Bersamaan bersamaan dia tidak mengucapkan dengan lisannya, enggak cukup. Liman yaqdir 'ala dzalik, bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya. Karena ada juga orang yang bisu. Orang yang bisu enggak mungkin mengucapkan, tapi bagaimana kalau orang bisu? Bisa dia semampunya dengan keyakinannya kemudian diwakilkan, paham ya? Atau intinya semampunya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Karena orang bisu yang enggak bisa ngomong. Nah, barakallahu fikum, tidak bisa ngomong, tapi praktek amalannya nanti kan kalau misalkan dia benar-benar mau menganut agama Islam, mulai dari ritual salatnya, ibadahnya kan nampak gitu loh. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat, fa innal musyrikina wal yahud wan nasara kanu ya'tarifuna annahu Rasulullah fi qulubihim. Maka sesungguhnya orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahud serta orang Nasara dahulu mereka mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dengan pengakuan di hati-hati mereka. Lakin abau an yukirru bi alsinatihim, tapi mereka enggan untuk menetapkan, untuk mengucapkan dengan lisan-lisan mereka. Khaufan ala dunyahum, karena khawatir terhadap dunia mereka, au khaufan ala ri'asatihim, atau karena khawatir takut terhadap kepemimpinan mereka. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Au hasadan min 'indi anfusihim, atau karena mereka hasad, memiliki sifat dengki yang ada pada diri-diri mereka Rasul, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi mereka enggak mau mengucapkan. Au takabburan, atau sebabnya karena apa? Sombong. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Au ghadalik minal aghradis sayyi'ah, atau yang selain itu berupa tujuan-tujuan yang jelek. Jadi mereka, na'am barakallahu fikum, orang-orang Yahud, na'am wan nasara wal musyrikun, mereka tidak mengucapkan kalimat tersebut walaupun meyakini dalam hatinya karena sombong atau karena khawatir terhadap dunia mereka, atau karena khawatir lengser dari kekuasaan mereka, atau karena sifat hasad dengki tadi, iri terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma idza syahida annahu Rasulullah haqqan fala budda an yattabi'ahu. Perhatikan baik-baik. Di samping kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensi dari persaksian yang kedua ini, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, konsekuensinya apa? Harus mengikuti syariatnya. Paham ya? Bukan semata-mata ucapan saja. Diyakini, na'am, diucapkan, aywa, tapi amalannya harus ada, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu harus dibuktikan. Karena apa? Karena ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalil mengenai ittiba juga. Harus mengikuti. Nah, kalau tidak mengikuti bagaimana? Ancamannya apa ancamannya? Ancamannya adalah adab yang pedih atau fitnah yang akan menimpa dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah itu berhati-hati. Akan ditimpa padanya sebuah fitnah, sebuah bala petaka, atau ditimpa padanya azab yang pedih. Ngeri sekali. Jangan sampai kita menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat barakallahu fikum berikutnya. Kemudian apabila dia telah bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah haqqan dengan sebenar-benarnya, fala budda an yattabi'ahu. Maka harus dia apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ingin masuk surga. Tapi kalau tidak ingin masuk surga, ya bermaksiat, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Fa in syahida annahu Rasulullah haqqan dhahiran wa batinan lakinnahu lam yattabi'hu. Kalau seandainya ada orang dia bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dengan sebenar-benarnya, baik secara zahir maupun batinnya, tapi dia tidak mau mengikuti Rasulullah. Ini bagaimana? Lam tasihha syahadatuhu. Maka syahadatnya, persaksiannya tidak benar. Annahu Rasulullah. Persaksian dia bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah enggak benar. Karena dia apa? Belum merealisasikan, mewujudkan konsekuensi daripada persaksian tersebut. Apa maksudnya ya? Nah, jadi harus diwujudkan. Apa bentuk pewujudannya? Mengikuti syariat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'. Nah, kita lihat barakallahu fikum wa hafizakumullah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak memenuhi panggilanmu, tidak mau mentaatimu, tidak memenuhi dakwahmu, maka ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Paham ya? Allah musta'an. Fa idza lam yuti'hu fi syai'in fa hadza kafir. Kalau seandainya orang tadi walaupun bersaksi kemudian barakallahu fikum tidak mentaati sedikit pun dari perintah Rasulullah, maka dia kafir. Enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya karena konsekuensi keharusan daripada apa? Daripada persaksian asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah ittiba'. Adalah apa? Ittiba', mengikuti Rasulullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua yang dibawa, semua yang diperintahkan kepada kita, kita jalankan semampu kita, dan yang dilarang dari kita maka kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja semua yang Rasulullah datangkan kepada kalian, ambillah. Dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian, tinggalkanlah. Dalil untuk ittiba'. Nah, berikutnya kata beliau di sini, qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala, wa in ata'ahu fi asya'a wa lam yuti'hu. Dan jika dia mentaatinya pada perkara-perkara, wa lam yuti'hu fi ba'dil asya', tapi dia tidak mentaati pada perkara-perkara yang lain. Yang pertama jelas ya, kalau enggak mentaati sedikit pun maka kafir. Tapi sekarang ini yang nomor 2 ini, orang yang nomor 2 ini, dia mentaati sebagian perkara dan meninggalkan sebagian perkara yang lain. Itu bagaimana? Kata beliau, wa in ata'ahu fi asya'a wa lam yuti'hu fi ba'dil asya' fa hadza syahadatuhu naqisah. Persaksiannya kurang, belum sempurna. Jadi dia mentaati sebagiannya, meninggalkan sebagian yang lainnya. Kalau yang pertama tadi apa? Enggak mentaati sama sekali, kafir. Ngeri. Kita lihat, indahu naqsun fi bihasabi ma tarak fala budda min ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut yang bersaksi dengan persaksian tadi masih memiliki kekurangan sesuai dengan kadar yang dia tinggalkan. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Dan harus seseorang itu mentaati sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Pemimpin orang-orang munafikin siapa tadi namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Naam, sahabat mulia yang dituduhkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul berzina dan Aisyah ummul mukminin. Siapa sahabat tadi namanya? Apa? Siapa? Siapa? Sahabat yang mulia yang dituduhkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafikin berzina dan Aisyah ummul mukminin. Siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya? Apa? Apa? Al-Sulaimi, As-Sulami, Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Nah, jangan sampai lupa itu ya, itu faedah mengenai sirah an-nabawiyah. Na'am barakallahu fikum, Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, seperti itu. Jadi memang mau tidak mau kita harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil dikit lagi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ini sebagai ayat yang sangat bagus sekali mengenai undang-undang Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam wajibnya mentaati pemerintah atau pemimpin muslim yang sah pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ucapan yang terakhir ini, para pemimpin di antara kalian, tidak ada lafaz dan taatilah gitu. Karena apa? Karena kita mentaati para pemimpin tergantung ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Enggak sembarangan. Paham ya? Jadi kita mentaati pemimpin kita, mentaati pemerintah, wajib hukumnya pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang tidak berseberangan dengan syariat.
Nah, baik itu undang-undang yang mereka letakkan mengenai jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, yang perlu diperhatikan, ya kita perhatikan karena semuanya itu ada masalah yang penting yang perlu barakallahu fikum dijaga. Seperti itu. Adapun perkara-perkara yang tidak ma'ruf, perkara yang tidak baik, perkara yang berseberangan dengan syariat, apa kata Rasulullah? Innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang baik saja, dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan perbuatan maksiat kepada Sang Pencipta. Jadi jangan sampai keliru ya. Naam, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki undang-undang, memiliki peraturan, yaitu wajibnya taat kepada pemimpin muslim yang sah pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Nah, bukan memberontak, bukan revolusi, bukan kudeta, bukan demonstrasi, bukan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha war rasulah wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan jangan kalian berpaling darinya dalam keadaan kalian mendengar. Berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan jangan kalian menghancurkan amalan-amalan kalian. Maksudnya, kalau kalian tidak mentaati Allah dan Rasulnya, hancur amalan kalian. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Berikutnya, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan tersebut, maka kami tidak memberikan, tidak mengutus barakallahu fikum, tidak memberikan barakallahu fikum pada mereka penjagaan sedikit pun. Jadi tidak ada penjagaan bagi orang-orang yang berpaling dari mentaati Allah dan Rasulnya. Berikutnya, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, semoga kalian termasuk orang-orang yang dirahmati, orang-orang yang disayangi. Yang terakhir, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Fataratan yadhkuru ta'atah ma'a ta'atillah, wa taratan yadhkuru ta'atahu wahdaha. Perhatikan baik-baik. Terkadang di dalam dalil itu Allah Ta'ala menyebutkan ketaatannya digandeng dengan ketaatan dengan Allah Ta'ala. Mentaati Allah dan Rasulnya digandeng itu kan. Terkadang juga penyebutan apa? Mentaati Rasulullah saja. Terkadang. Fala budda min ta'atihi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'ihi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau antum jumpai lafaz seperti itu, kembalinya ujung-ujungnya apa? Harus kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti harus mentaati Rasulnya gitu loh ya. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, harus mengikuti Rasulnya. Dalilnya, kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, harus mengikuti Rasulnya. Dalilnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Ta'ala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah ya. Niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wala budda aidan minal iktisar ala ma ja'a bihi wa adami ziyadah amma ja'a bih. Dan juga hendaknya seseorang itu wajib untuk mencukupkan dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menambah-nambahi. Tidak menambah-nambahi apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Maksudnya tidak membuat perkara bid'ah. Agama Islam sudah sempurna, la yahtaj ila ziyadah wa la yahtaj ila ziyadah wa la nuqsan. Tidak butuh penambahan, tidak pula pengurangan. Agama Islam agama yang sempurna. Bahkan kalau seandainya ada orang yang membuat perkara bid'ah, kemudian dia beranggapan bahwasanya bid'ah itu adalah bagus, indah, berarti dia telah menuduh Rasulullah itu mengkhianati apa? Risalah. Sebagaimana ungkapannya siapa? Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, yang dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Barakallahu fikum, Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, Al-Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat perkara bid'ah dalam agama Islam, perkara baru, kemudian dia beranggapan perkara baru, perkara bid'ah itu adalah perkara yang baik, perkara yang bagus, sungguh dia telah menuduh
bahwasanya Rasulullah itu mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yauma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, pada hari ini telah aku sempurnakan apa? Agama untuk kalian. Agama Islam sempurna. Agama Islam telah sempurna, enggak butuh tambahan, tidak pula pengurangan. Kemudian beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunu al-yauma dinan." Semua perkara yang sejak dahulu di zaman Rasulullah bukan termasuk bagian dari agama, maka pada saat ini pula, di hari ini pula bukan termasuk bagian dari agama. Paham ya? Maksudnya itu agama Islam sudah sempurna, enggak perlu penambahan, enggak perlu pengurangan. Gitu maksudnya. Nah, kita tutup yang terakhir, itu hadis yang mungkin antum sudah menghafal semuanya. Kita lihat, fala ya'ti bi asya' minal ibadat lam yusyarri'ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali-kali mendatangkan perkara-perkara berupa ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Jangan sampai ya, karena ibadah itu apa sih? Mabniyatun 'ala dalil tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah namanya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksudnya apa? Mauqufatun 'inda dalil, terhenti di atas dalil itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru. Jangan sampai antum bingung juga. Sebagian orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal mencaci maki ahlu sunnah, dikit-dikit dalil, orang awam suruh ngapal dalil. Berdakwah tempat orang awam suruh hafal dalil. Itu hanya mencaci maki saja. Kita katakan kita tidak mengharuskan mereka menghafal dalil waktu itu juga. Tapi upayakan yang kita dakwahkan, yang kita sarankan kepada mereka berupa ibadah ada dalilnya, gitu loh yang dimaksud. Paham ya? Jadi yang kita dakwahkan, yang kita sarankan ini ibadah, ini salat, ini puasa misalnya, ada dalilnya, itu yang kita harapkan. Walaupun untuk menghafal per individu ya belum tentu mampu. Paham ya? Tapi upayakan yang kita ajarkan ada dalilnya, itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi jangan sampai kita kemudian kendor gara-gara ucapan mereka dikit-dikit dalil. Ya dalil memang dibutuhkan. Dalil memang disyariatkan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah argumen kalian, dalil kalian jika kalian benar-benar jujur. Nah, seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dan tinggalkanlah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya perkara-perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa qala alaihi salatu wassalam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Raddun ay mardudun, maksudnya tertolak karena tidak ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.